berdua kegiatan aktif suami istri lah. Ricky promil itu berdua. Masih berusaha, tolong teman-teman doain semoga Allah ridho. Amin. Biar punya keturunan soleha insyaallah. Sempat ada titik terendah nggak sih Pi? Kayaknya selama beberapa tahun masih belum dikasih mohon maaf seperti itu Pi. Gimana kalian berdua nanggapinya? Oh gimana? Ada apa? Titik terendah. Titik Ada terendah, stres oh. gitu. Dulu tuh titik rendahnya malah pas awal nikah, kayak setahun 2 tahun nikah itu kayak apa, teman, adik itu sudah punya anak, udah punya keturunan, sementara kita belum. Tapi pas sudah lewat tahun ketiga, masuk tahun keempat kayak ngerasa ya mungkin ini adalah ketakdir terbaik untuk tidak punya anak saat itu kan dia. Caranya Allah lah. Iya, kita lebih fokus untuk apa, usaha, fokus untuk urus yang lain gitu. Jadi awal-awal nikah aja sebenarnya. Kak, ada info juga Kak. Apa tuh? Katanya Kakak pernah mengalami rumah tangga yang cukup hidup dengan susah gitu. Itu benar nggak sih? Oh dulu. Boleh diceritain nggak sih Kak? Ya dulu apa ya, karena nikah apa Bi? Karena namanya rumah tangga kan ada naik turun tapi ya sudah, jalani aja. Sebenarnya kalau bilang susah tuh kayak relatif ya. Ya karena titik susah orang kan beda. Beda-beda, ada yang naik mobil, ada yang bilang nih mobil A itu susah bagi dia gitu. Ada yang makan ayam apa yang siap saji tuh bagi dia udah titik terendah mereka. Ada juga yang makan telur. Kayak relatif ya. Makan telur doang itu titik terendah mereka. Tapi buat kita sih selama itu bersyukur gak ada terendah karena apa? Inallah ma'ana, Allah sama kita. Insyaallah. Pi, jalani promilnya nih seperti apa nih? Ada bayi tabung atau seperti apa gitu? Ayo kalian. Bayi tabung. Ya kita sekarang tahapnya insem dulu. Nanti lihat hasil, kalau gagal baru lanjut ke bayi tabung. Tapi kalau berhasil alhamdulillah. Kalau keduanya juga belum berhasil berarti Tuhan belum kasih sekarang dia. Ya Allah pasti punya waktu yang tepat lah. Itu insemen dari awal tahun atau kapan? Dari Januari ya. Ya dari Januari awal Januari? tahun. Iya. Kita kan 2024 mulai promil lagi Oh, setelah iya, semua iya. drama kehidupan rumah tangga ini Drama. selesai. Kenapa akhirnya milih oke insem bayi tabung dari kalian? Ya karena pasti pengen punya anak lah ya. Ya. Kita mikir kayaknya apalagi ke pribadi ya. Aku mikir kayak harus ada yang nerusin perjuangan aku di Bikers Dakwah, harus ada yang nerusin usaha gitu loh. Harus ada yang nerusin buat manfaat buat orang banyak gitu. Bang, kan rencananya mau bayi tabung, mungkin ada saran gitu nggak sih dari dokter, kata dokter gimana? Ada, jangan terlalu capek. Iya, Kan kamunya kan Bi jangan dan kecapean doang sih. Selebihnya normal. Ya, Makan minum gak ada yang dilarang. jangan minta begadang kata dokter. Ya. Tapi ada rencana ini juga pancingan juga nggak sih, ada istilah Oh pancingan. Angkat anak gitu. Sebenarnya tuh apa ya, bukan anak pancingan, tapi memang di rumah kita tuh lagi ada ponakan, lagi ada pada nginep sama kita, dia Iya. udah pindah di Jakarta, jadi ngasuh mereka juga udah kayak apa, kita anggap anak sendiri, tapi menurut aku itu bukan anak pancingan. Karena apa ya, nggak tahu, aku tuh nggak, kurang sepakat aja kalau anak yang dititipin ke kita tuh adalah anak pancingan ya kan Bia. Iya. Memang apa ya, tidak niat untuk mancing anak kandung gitu loh dengan adanya mereka ya. Jadi emang apa ya, saat ini kan ponakan di rumah nih. Jadi mungkin kita kalau kita ngeliatnya, oh saat ini kita ngelatih diri kita untuk merawat bayi dan kita berharap dengan kita udah siap, kita ready, kita melatih diri kita, mudah-mudahan anggapan Allah, oh saat ini Alfi sama Fitri udah siap nih buat terima anak yang benerannya sekarang Allah titipin gitu. Jadi pola pikirnya ke sana sih. Ya bukan pancingan biar dapat anak, tapi mempersiapkan diri kita untuk mampu nggak punya anak. Betul. Gitu. Siap atau tidak? Ah, Tapi itu kan tadi ada tidak boleh capek. Nah, sedangkan aku sendiri kan dakwah nih di Bikers Dakwah. Oke. Kan, Gimana? sering pulang malam, sering pulang pagi gitu. Itu caranya gimana sih Mas Daud mengingatkannya? Ya tapi itu dia nggak bisa dilarang. Jadi ya
sudah jalani aja. Gimana masa orang butuh kita harus caw gitu kan, nggak mungkin coy. Ya cuman paling dibatasin ya Bi ya. Iya. Aku tuh kasih maksimal Alfi limit tuh pulang jam 12 malam ke rumah udah. Karena kalau Ada jam malam. Kalau dulu pagi. kalau dulu dia pulang tuh jam 4 subuh, jam 3 subuh, Dulu pagi. tidur jam 7. Dulu pagi. Dulu kita tidurnya jam 7, bangun jam 12. 12 ya. Iya, 7.12. Iya. Terbalik polanya. Sekarang udah dibenerin. hal kayak gitu jadi pemicu konflik kalian masih malam atau setelah pagi segala macam. Tuh, gimana kamu? Bagi yang sering diatur-atur. Eh, konflik sih enggak ya, enggak konflik. Artinya pernah istri bilang, kamu tuh harus mikirin dirimu sendiri, jangan pikirin orang lain terus. Katanya sayang sama umat, kata dia. Gimana keadaan umat kalau kesehatanmu gak terjaga, kata dia gitu. Gimana umat keurus kalau kau nggak bisa ngurus dirimu sendiri. Ayo dong buka mata, kita atur waktunya lagi, kata dia. Jangan maksimal semuanya ke orang lain, pikirin dirimu sendiri, pikirin kesehatanmu, pikirin keluarga, pikirin masa depan kita, promil segala macam. Akhirnya dari situ aku mulai iya ya gitu, mulai mencoba mencerna dan menerapkannya dalam kehidupan. Makanya lu pilih istri lu sebagai manajer lu juga nih, Pi. Kenapa ke sana sih toh? Aku Dari awal itu toh. Dari awal. Itu dari Kenapa sih? Kenapa awal. sih? Ada alasan lain nggak sih? Kenapa lu milih Gimana? Kenapa ya? Kenapa Winnie jadi manajer? Kenapa jadi manajer? Menurut gua adalah istri itu adalah partner, dan menurut aku istri adalah partner dunia akhirat. Kebetulan emang dia manajemen karena dia paham di manajemen dan dia manajer juga dari adik ipar. Ya kenapa nggak ada yang ngurus semuanya? Jadi nggak nggak ribet, dan yang ngontrol aku juga maksimal. Karena tipe kalau aku adalah bukan orang yang bisa memegang duit banyak. Gitu, aku nggak bisa megang duit banyak. Jadi biar dia yang handle semuanya. Aku juga jadi manajer tuh jauh sebelum kenal Alfi sebenarnya. Iya. Dulu aku sempat pegang adikku Tia Arifin, aktris juga sebelum menikah kan Bi. Udah terus nikah sama Alfi, nyambung lah jadi kerjaan aku. Udah bareng kamu nikah, Abizar gede, nyambung lagi ke Abizar. Abizar gede Iya, nggak mau jadi- Abizar lagi benar. Jadi nyambung sebenarnya. Kan banyak quality time juga berdua nih. Biasanya yang kalian lakukan apa sih? Quality time berdua gitu. Oh, Ada waktu. kayak tadi sih. Tadi mah Mall ya? kemarin. Ya, Kemarin tuh naik motoran. salah satu momen capek, pola pikir deh. Capek, aku pengen jalan gitu. Terus dia bilang, yuk motoran yuk. Ih seneng. Akhirnya berduaan motoran, jalan kemana, makan berdua, makan sambil ngobrol, intens. Artinya mulai menghilangkan penat lah. Jadi quality time kita bukan nggak jarang juga tiap hari quality time sebenarnya. Tapi motoran berdua jarang karena kan beliau ini kan kalau siang males keluar motoran. Musuh matahari. Musuh matahari deh. Begitu. Tapi saat ini kan pendakwah banyak juga yang menjadi sorotan ya. Ya. Termasuk ustadz sendiri gitu. Mm-mm. Terlebih ada ustadz yang sering flexing, lebih banyak ada juga yang flexing. Itu menilai seperti apa? Aduh. Sebagai seorang pendakwah. Ada kolam renang nggak ya? Pengen berenang nih gue. Gue nilai kalau husnuzon boy. Husnuzon ini bukan yang gimana ya, bukan yang buluk atau gimana. Tapi gue berusaha berhusnuzon. Oh mungkin si A ya terkait dia ustadz atau bukan, siapapun itulah. Si A ini sedang menyemangati kita. Kalau kata nyokap nih, Vi, kau harus punya pola pikir. Kalau orang bisa kenapa kau enggak? Jadi pola pikir itu yang, oh jadi mau orang refleksi aku nggak ngeliat ke sana. Jadi aku pikir adalah, oh si A ini sedang menyemangati orang-orang. Kalau aku bisa kenapa kalian enggak? Kalian harus bisa gitu loh. Yang kulihat. Jadi bukannya Kamu tuh terlalu positif orangnya. apa ya? Terserah mereka gitu. Terserah mereka, nggak mau mikirin. Oh dia punya ini ya, toh ya sok mangga terserah.
mereka punya itu sok mangga, yang penting di kepalaku, oh mereka sedang menyemangati orang-orang biar orang lain sukses juga kayak mereka gitu. Ketika lu berdakwah atau lu diundang oleh pihak manapun, menerapkan tarif atau angka gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Nauzubillah, jangan sampai. Ini bukannya gimana ya? Ini kan perbedaan pendapat ulama. Kalau aku pribadi nggak. Tapi Nggak. kalau manajemen ngelihat dulu, ini acara apa? Lompat Kalau dari manajemen ya, Nggak. ngelihat dulu ini Nggak, acara apa. kalau dia kalau istri kan emang realistis orangnya ya. Karena Kak, kita tuh ada 3-4 kali mungkin. Jadi si penyelenggara ini ya ngasih kita transport, sementara dia dapat puluhan juta. Gitu. Nah, kadang kayak tadinya kita lillahi ta'ala jadinya kan nyesek ya pas tahu angka itu. Jadi kayak wah, ini Kok berarti- jahat ya gitu loh. Iya, lebih selektif nih, kenapa kita yang berjuang untuk dakwah malah kita keluar duit untuk dakwah ditipu ya. Tapi Sakiti iya, jadi kayak ngerasa gitu. Nah, jadi mulai ke depan Seperti apa dengan maksudnya gini, kalau dari pihak manajemen memilih yang diadakan oleh Viko hmm, itu menerapkan tarif atau yang diadakan oleh masyarakat biasa, hmm. apakah ada tarif? Itu Ah. maksudnya dari sisi manajemen. Ya kalau dari manajemen sih Kak, aku pasti akan lihat nih event apa, bersponsor apa enggak. Terus jika bersponsor ya aku akan taruh rate Alfi. Aku cuma info rate Alfi atau Abizar pun sama. Kalau dia hadir di acara event attendance tuh sekian gitu. Jadi ya tapi tetap tidak memberatkan mereka karena bagaimanapun mereka diundang untuk dakwah kan, untuk Iya. ceramah. Nggak memberatkan, cuma ngasih gambaran aja ke mereka kayak gitu. Cuma kalau yang ngundang itu kayak masyarakat, kayak Orang umum. acara RT, RW, kajian, acara majelis taklim, itu tidak 1% pun. Pasti kita akan jawab dari sana disediakan berapa kita terima. Kayak gitu. Bahkan pernah dulu harus sih. Aku pas pulang ceramah dikasih orek tempe. Iya, tapi itu enak sih. Orek tempe. Jadi kayak makasih banyak dia cerita temen-temennya Ustadz, aku nggak mau dipanggil Ustadz deh, ini kata dia. Temen-temennya Ustadz Alfi setiap diundang mahal puluhan juta. Ya, baik kita Ini apa Bi? saya cuma punya ini katanya. Ya udah sini gue makan pakai nasi enak. Kita juga sering sih Mas beberapa kali dapat undangan di mana Alfi itu menggantikan Teman-teman. jadwal teman-teman yang lain karena budgetnya tinggi. Itu sering kita dapat, tapi ya udah kita jalan-jalan gitu. Tapi biasanya kan, sorry kalau di kalangan artis sendiri ada bisik-bisik angka nih, catatan mereka gitu kan. Di kalangan pendakwah sendiri yang Alfi bergaul gitu kan, ada hal-hal seperti itu nggak sih? Enggak sih. Enggak. Tergantung circle sih menurut aku. Enggak. Iya tergantung circle sih. Kalau circle aku sih enggak. Dia gimana ya? Ada circle yang memang narifin, jadi dia cocok sama geng mereka. Mungkin sering ngomongin budget, tapi kalau kayak kamu kayaknya enggak ya? Rata-rata yang balik Santai dari gitu. Yaman ya. Rata-rata teman-teman yang balik dari Yaman santai. Dibayar mereka nggak nerima, malu. Kayak apa? Aduh jangan deh, kayak guru-guru pengajar di BD juga sama dia. Iya. Begitu. Pada Kalau mengingatkan kemarin juga ramai sih ustadz yang flexing. Kalau menurut Bang Alfi sendiri, antara ria sama bersyukur itu beda nggak sih? Maksudnya dia mempunyai harta terus dia ngasih tahu gitu. iya bener. Dan perbedaannya mungkin seperti apa kalau dari sisi agama lah. Iya, dari Gimana cara Sisi kita ngeliat? agama kan perasaan dia udah jawab juga deh. Bukan Bi, kamu kan selalu bilang itu bersyukur, tapi siapa tahu memang dia tuh riak sebenarnya mau pamer. Aku jelasin nih. Dunia akhirat ya di sini ya. Aku bantu reporter. Gini. Ah, Ria atau bersyukur cuman di hati mereka yang tahu. Ini hati mereka niatnya apa? Oh, kalau ria aku sombong, aku punya. Ketika ini di luar konteks ini ya, ketika ada seorang manusia mengatakan aku,
saya punya, saya ini, saya memiliki, saya itu, hasil kerja keras saya, maka mungkin ada terselip kesombongan dalamnya. Karena bukan ini besaran Allah. Tapi kalau misalnya dia bersyukur, ya dipakai sehari-harinya lah. Jadi emang apa ya, aku nggak berani ngejudge mereka yang punya, yang menunjukkan ke semua orang itu adalah pamer. Takut aku, karena aku takut belum tentu kalau lebih baik pada dia juga. Jadi kalau dia husnuzon lah, udahlah kita sama-sama husnuzon lah, udah husnuzon. Mungkin beliau itu sudah menyemangati kita biar Allah titipkan hal yang serupa, dan ketika momen itu terjadi, harta tersebut kita gunakan untuk manfaat kepada orang banyak gitu. Bisa jadi. Tapi Bang setuju nggak sih kalau misalnya ada omongan Ustadz tuh nggak boleh terlihat dan miskin, nggak boleh gitu. Jadi harus memperlihatkan bahwa Ustadz tuh kaya gitu. Begini. Tapi aku pernah sih denger itu di salah satu teman kamu. Nggak, aku denger gini. Kamu pernah dengar kata gini, kita mesti kaya. Yin yang ya. Enggak, kita mesti kaya gitu kan. Karena apa? Kenapa Vi? Jangan kita pakai tes branded, apa branded. Jadi jemaah tuh dengerin kita ngomong. Dulu aku sempat berpikir begitu. Alasannya itu. Dulu aku ada orang yang mengatakan, Karena kalau ulama pasti alim ya. Yes. Nggak mungkin pamer. aduh berat ya bini saya ya. Maka aku tuh nggak mau diwawancara, Bi. Tau nggak sebenarnya? Barbar ya istri saya ya. Oke. Begini, ada orang yang mengatakan kita berbicara kepada orang harus pakai hal yang branded begitu ya. Atau kenapa target yang diajak ngobrol, yang didakwahi adalah orang seperti itu, begitu kan? Kayak Nabi juga pakai unta merah. Betul, onta gitu-gitu kan. merah, kuda terbaik, boleh sah-sah saja. Terus ada yang mengatakan harus pakai jam sekian ratus juta. Oh ini itu sah-sah saja menurut mereka. Tapi buat aku sendiri saat ini guru kami dari ujung rambut ujung kaki nggak ada yang branded. Tapi jutaan umatnya. Sedunia. Kok bisa? Oh, yang mahal adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan brandednya. Bukan zahirnya, batinnya, nurnya yang mahal. Maka pelajaran aku akhirnya berpikir, oh bukan mahalin fisik kita, tapi mahalin nurnya kita. Bagaimana nur kita mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Orang tersebut menjadi magnet bagi seluruh makhluk. Jadi semua orang juga denger ya, Bi. Betul sekali. Aura itu, karisma tuh nggak ditampilin dari brand yang kita pakai, Betul. tapi dari pembawaan kita, isi kita. Betul. Gitu. Ibaratnya bukan jangan kita membagusin cover saja. Ya. Dalamnya juga itu kalau akhirnya ya ke sana. Saat ini Itu setelah kamu dari Yaman ya. setelah dari Yaman. Sebelum ke Yaman tuh masih kayak banyak lingkungan yang kayak gitu, jadi cuman ya nampung-nampung aja. Iya. Tapi syukurlah nggak ke bawah ya. Bini gue barbar betul. Syukur kamu nggak kebawa ke arah sana gitu. Iya, Kan benar, aku benar. lihat kamu diisi juga, atas rambut, atas kaki, brand semua kayak jualan. Malu, Toko malu. berjalan. Selalu ingetin. Masya Allah Dito. Begitu. Ya, mau maghrib. Nah, terima kasih ya. Dah itu doang. Bang Alfi boleh nggak sih tahu berapa kira-kira kalau keluar kota gitu untuk Budgetnya. dakwah budgetnya gitu? Oh, kalau dakwah luar kota, yang penting sediain tiket hotel. Nah, kalau fee-nya tuh terserah panitia. Yang tanpa sponsor ini ya. Iya. Iya. Tapi yang bersponsor ya ikutin rate event attendance. Tapi aku berharap sih kayak guru aku. Berharap ada salah satu guru aku, dia keluar kota, dia beli tiket sendiri, Ya sih. dia beli keren ya. tiket pesawat sendiri, dia hotel sendiri, bayar terserah. Itu aku berharap. Doain deh semoga Allah ridho. Amin. Momen itu Allah titipin. Amin. Jadi ketika keluar kota aku ngeluarin harta sendiri. Jadi dakwah itu bukan mengambil tapi berbagi. Doain semoga Allah ridho. Dari sini banyak yang mengambil daripada berbagi. No comment. Ibu, istri, anak. Dari kemarin Cing tanya terus, lu milih ibu apa istri? Loh. Berbeda dong. Apa? Yang namanya orang yang pertama harus dihormati adalah ibu.
orang yang harus dihargai adalah istri. Istri, oke. Jadi nggak bisa di-compare. Begitu. Kenapa ibu istri anak? Itu kan lagi rame. Soalnya kemarin 2-3 orang nanyain itu. Oh, Lo kan Sekalian terakhir aja. nyanyi sama Abizar kayak 3 tahun lalu ya. Ya, iya. dia dari surga. Nggak ada pilihan lagi. Ada. Ada. Jadi saat ini kita lagi menggodok single bareng. Ya Abizar akan bikin juga, gue akan rilis Februari ini yang bareng-bareng, insya Allah mungkin habis luaran ya. Iya, sebelum puasa pintu rumah ya. Mana? Oh iya, Pintu rumah. Oh iya, pintu rumah bener. Pintu rumah. Insya Allah sebelum puasa akan rilis bareng sama Abizar. Tapi yang bikin lo lama itu tidak yang kayak lama banget. Lagu-lagu sendiri emang kurang bagus apa gimana? Ngurusin umat Dito, makanya kepecah pola pikirnya. Ngurusin umat. Gitu. Tapi boleh dong terkait dengan ada beberapa ustadz yang disebut ustadz komersial. Mungkin tanggapannya seperti apa? Biar mereka lah udah. Kalau mereka komersil mungkin mereka butuh sesuatu, bangun pesantrennya atau apa. Mungkin komersilnya itu bukan ke dianya, tapi malah pesantrennya atau ya sekolahan yang mereka sedang bangun. Jadi aku husnuzon aja lah udah. Karena kata guru kami, salah satu syarat mati husnul khatimah adalah berhusnuzon. Tapi kalau secara hukum Islam gimana sih? Nah, Ya. Kajian gitu sedikit kajian. Dikit aja. ya ini ada berbeda pendapat ulama. Fala tashtaru bi ayati la thamanan qalila. Jangan memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah seperti apa? Kalau bagi aku harga semahal apapun murah di sisi Allah. Bagi aku Kalau ada pendapat bentuknya yang lain. rupiah ya? Ada pendapat yang lain seperti apa? Allahu a'lam bishawab gitu. Dan Oke, aja. Apa lagi? kan apa namanya, ada selebriti lah ya lagi proses bercerai. Nah yang si istrinya ini lagi liburan ke Eropa. Jadi kan ada masa gitu. Jadi kalau dari sisi Islam itu seperti apa sih pandangannya gitu sebagai terdakwa, kayak misalnya mereka lagi proses bercerai itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih bang? Oh, masa idah gitu. Masuk. Iya. Bukan, belum, lagi proses. Belum putus. Masih proses. Iya masih proses. Tapi kayak nggak apa-apa nggak sih langsung iya kayak langsung kayak pisah rumah itu sebenarnya ada kayak hukum Islamnya nggak sih? Tapi dulu kita harus tahu dia secara sirnya gimana. Takutnya secara agama udah resmi ya. Enggak, secara sir tidak terlihat terlihat dari pengadilan di luar umum. Proses sidang. Internal mereka, suaminya udah 3 kali nalak atau belum? Oh belum tahu. Gak ada yang tahu. Kalau dia Nah. udah putus secara agama ya harus pisah rumah ya. Iya. Walaupun negaranya masih Makanya musuh. kita nggak bisa judgement secara perkembangan yang kita terlihat saja. Bagaimana tidak terlihatnya? Apakah sudah dibilang 3 kali? Gua talak 3 kali, udah kelar. Iya, masih pisah rumah. Cuman kan biasanya kalau masih satu suami istri kan istri harus izin ke suami ya kalau untuk pergi jauh kalau keluar negeri. Kalau dalam proses perceraian itu si istri belum izin ke suami, sebenarnya secara Islam hukumnya gimana? Belum putus. Belum putus ya, belum bisa lah. Pernikahannya belum putus. Iya, Jadi belum putus, cerai. istrinya nggak izin. Iya, misalnya pergi ke luar negeri nih si istri tapi nggak sama suami. Nah, dari secara hukum itu gimana? Ada yang namanya kalau misalnya belum putus, artinya dia masih status istri. Surga seorang istri daripada suaminya, gimana pun juga masih suaminya. Harus ada izin suaminya. Tapi kalau sudah omongin talak ya beda urusan lagi. Jadi para istri, ayo coba buka mata. Bagaimanapun dia adalah suamimu, kalau misalnya mau selesai, sok selesaikan itu secara rapi, baru lepaskan bebanmu. Gitu. Walaupun mungkin si istri ini niatnya untuk berlibur gitu, tapi kalau secara Islam juga nggak dianjurkan atau gimana? Izin suami nggak? Nggak tahu. Kalau harus ada sisi suami. Suami harus mengetahui dan izinin. Gitu. Itulah istri yang solehah. Makanya susah dari sekarang. Makanya alhamdulillah saya bertemu dan mendapatkan istri solehah. Aku izinnya tahunan. Serius, aku izinnya tahunan. Kak, aku juga ke Malaysia, kemana tuh nggak ngomong, maksudnya Betul. Betul. Wih, Serius, gak selama bohong. 9 tahun ini aku izinnya tahunan. Jadi begitu sholat Idul Fitri nih, maaf-maafan lahir batin, sembari minta izin. Saya Sayang. nanti mulai hari ini ke depan, kalau aku pergi tanpa izin, lupa, mohon dimaafkan gitu. Karena aku tahu istriku suka skip kalau ngabarin ya. Dulu pernah lagi touring itu, telepon, kamu di mana sayang? Di Malaysia.
makasih loh gitu. Itu di Malaysia. Jadi emang kalau kita berbeda ini kayaknya berbeda dealing. case. Beda dealing kalau kita. Tapi kalau suami ridho Tapi sih aku ridho penting. aja, nggak ada yang nggak boleh nggak. Aku ridho aja sama dia. Tapi ada momen saat aku di Malaysia, kamu tuh oh gitu ya di Malaysia, padahal aku kangen. Aku langsung pulang Kak, pesen tiket. Ya. Gitu. Kamu Ki besok kabarnya mau ada umroh sama Umi. Iya, Kok betul. tahu? Aku info soalnya. Jangan sujud dulu. Iya. Gua nanya, nggak susah. Kok tahu? Silakan dijawab, Pi. Jadi tuh Kak, ini sebenarnya random banget. Kan besok Umi sakit tuh hari Sabtu. Sabtu tuh Umi bilang, Fit, umroh yuk. Ayo, aku pikir habis lebaran Kak. Ternyata Umi yang ngajak umroh itu, emang kapan Umi, aku tanya gitu, hari Selasa deh atau Rabu kata Umi. Kaget dong dia, hari Sabtu Umi ajak umroh, hari Selasa atau Rabu. Ya udah, persiapannya sudah apa adanya aja, cuma bawa abaya hitam doang. Yoi. Mau gimana? Aku Umi sama ada asisten Umi 2 sama teman Umi yang punya travel juga mungkin berapa orang. Nggak bawa jemaah, cuma kayak memang kayak menemani Umi lepas sakit tuh entah kenapa Umi pengen umroh. Itu semua bukan pertanda-pertanda buruk. Astagfirullah. Alhamdulillah udah baik. Umi tuh kemarin GERD sakit perut kali ya? Mah. Iya mah. Ini katanya meskipun sedang sakit, beliau juga mengirim bantuan buat Malaysia. Benar nggak? Iya kemarin ini dari pengajian dia kan ngirim ambulans. Ambulans. Udah nyampe alhamdulillah ke sana buat Palestina. Besok jam berapa Kak kabarnya? Nanti subuh kayaknya Kak kita berangkat. Subuh. Berangkat subuh. Iya. Mau berapa hari di sana? Biasa 9 hari, 9 sampai 12 hari. Ada doa khusus buat Kak Sri mungkin di sana mau apa? Apa ya? Mau hamil. Mau hamil melahirkan dengan selamat. Ini Panjangan. aku nitip dong. Apa tuh? Mau hamil, melahirkan dengan Oh, rumah selamat. lunas. Anak saya rumah lunas. Benar-benar. Ya rumah lunas. Nitip rumah lunas. Amin. Biar Kalau nggak ditanya pengennya laki-laki atau perempuan, bebas. Apa aja, yang penting jangan sekong. Laki perempuan boleh. Itu nggak ada yang Ya maghrib dulu ya, yuk. Terima kasih banyak ya. Baik-baik. Kemudian